Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandika Septian dari PGSD Penjas UPI Sumedang. Saya akan mempresentasikan apa yang telah Bapak paparkan waktu perkuliahan. Nah, di mata kuliah praktikum pelayanan kesehatan ini, saya akan memaparkan gitu ya, kedaruratan medis 1 yang ada di praktikum pelayanan kesehatan tersebut. Nah, sebelum kepada kedaruratan medis 1, saya akan memaparkan apa itu layanan kesehatan di sekolah gitu kan. Nah, jadi layanan kesehatan di sekolah, Jess Fearing William mengatakan bahwa layanan kesehatan siswa adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri, yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Nah, itu menurut Jess Fearing ya. Nah, dengan demikian, eh, menurut saya, layanan kesehatan di sekolah merupakan layanan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh warga sekolah, terutama pada murid-muridnya gitu ya, pada murid-muridnya yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, sedangkan pelayanan kesehatan ini membantu pendidikan kesehatan bagi murid-murid bukan saja melalui pemberian informasi kepada anak-anak mengenai kesehatannya, tetapi juga melalui hubungan dengan petugas-petugas kesehatan yang ada di luar sekolah, seperti puskesmas, seperti dokter ya. Oleh karena itu, kepala sekolah dan guru-guru harus mengetahui apakah pelayanan kesehatan itu. Karena pelayanan kesehatan di sekolah sendiri, apalagi kita sebagai guru, kita harus bisa penanganan cepat terhadap siswa atau kedaruratan yang memang harus kita langsung di langkah awal gitu ya, sebelum kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas ya. Makanya di sini ada kedaruratan medis 1. Nah, di sini kedaruratan medis 1 ya, ada gigi lepas, mimisan dan asma. Nah, rekan-rekan, kita lanjut ya. Pertama, gigi lepas ya. Gigi lepas. Nah, ini sering sekali oleh bukan oleh ya, sering sekali terjadi gitu ya di sekolah dasar gitu kan. Gigi lepas itu apakah itu benturan, jatuh, atau memang giginya sudah rapuh gitu kan. Nah, itu pada saat sekolah biasanya rentan tuh si anak-anak itu giginya lepas. Makanya di sini dari kedaruratan medis 1 itu kita bahas gigi lepas. Nah, gitu ya. Nah, gigi lepas di sini yaitu kita lihat ada vertical occlusion. Nah, jadi di gigi lepas ini biasanya ini tuh gigi susu gitu. Karena kalau misalkan anak-anak usia SD, giginya tuh masih bisa bertumbuh gitu kan. Beda halnya dengan kita yang sudah dewasa gitu ya. Kalau sudah patah, ya sudah gitu kan, nggak akan tumbuh lagi. Nah, ada nih pertanyaan, ada nih yang memang gigi susu anak kecil memang dia itu patah atau lepas giginya tapi tidak tumbuh lagi. Ya, karena kita lihat di gigi sendiri kan ada akar tuh ya, ada akar yang memang si gigi itu tumbuh. Nah, bisa jadi si akarnya itu memang kecabut, makanya rentan nih kalau misalkan kita lepas gigi, kita mainkan gitu ya si akarnya dari di atas gigi itu ya. Nah, terus kita lihat penanganan gigi lepas sendiri gitu kan. Nah, ada satu yaitu poinnya tangani gigi bagian atas atau mahkota saja. Nah, jadi bagian atasnya tahan dulu gitu ya. Nah, terus ada dua, jangan menggosok atau mengikis gigi untuk menghilangkan kotoran. Ini merusak permukaan akar. Nah, makanya biasanya eh, orang misalkan atau anak SD itu lepas, kadang suka dimainin juga sama lidahnya gitu ya. Karena saya juga pengalaman gitu ya, waktu saya SD, saya giginya patah. Nah, lalu pernah saya mainin gitu ya si atasnya itu supaya si darahnya tuh tidak keluar lagi karena nah itulah salah satunya si akarnya sendiri ya bisa lepas atau misalkan tidak berfungsi lagi gitu ya. Nah, bahkan kalau misalkan si kita lepas gigi kita, terus kita mainkan gitu ya, si giginya tuh misalkan sebelum lepas agak kendor dulu nih, bisa gerakan si gigi itu. Kalau misalkan kita memainkannya, suka dimainkan gitu ya, biasanya gitu kalau anak SD, nah itu biasanya si giginya itu
tidak rata gitu nantinya kalau mas bakal jadinya lagi gitu, karena si akarnya itu acak-acakan. Makanya adalah orang yang memang giginya nggak rapih, karena itu menurut saya ya, tapi bisa dicari lagi ya di referensi ya. Terus bilas gigi Anda dalam semangkuk air, jangan di bawah air mengalir. Nah, bilas gigi Anda dalam semangkuk air itu ya mungkin kita ambil air, siapkan di mangkuk, nah lalu bilas, jangan sampai si air yang deras atau yang mengalir itu langsung kontak dengan gigi kita, karena berpengaruh juga ke akarnya ya. Letakkan gigi dalam wadah dan larutkan dalam susu. Nah, jadi letakkan si gigi itu, nah, dalam wadah ya. Biasanya kalau saya sendiri ya waktu SD, saya kalau copot gigi, saya langsung lempar ke genteng kalau misalkan gigi yang atas, tapi itu atau mitos karena waktu SD ya. Tetapi kita bisa letakkan gigi itu di dalam wadah dan larutkan dalam susu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi gitu ya. Itu bisa kita tempelkan lagi gitu ya. Nah, tapi ini saya takut salah, bisa cari lagi referensinya ya. Lalu pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera. Nah, jadi pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera supaya cederanya itu memang tidak mengalir ya. Jadi ke kain kasanya. Lalu misalkan bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Nah, setelah itu kita bawa si anak itu ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit ya. Itu. Nah, tadi rekan-rekan letakkan gigi dalam wadah dan larutkan air dalam susu itu bisa dicari juga ya oleh rekan-rekan, atau misalkan kalau yang tahu kenapa seperti itu, saya simpan aja di kolom komentar ya. Nah, itu rekan-rekan. Terus lanjut penanganan gigi patah. Nah, selain lepas ada juga nih gigi patah. Nah, gigi patah sendiri, nah ini ya, ada pengalaman teman saya waktu SD, dia berantem sampai-sampai giginya patah. Seperti ini percis dari di gambar ini di PowerPoint ya. Nah, pertama jangan panik. Kita sebagai guru, penanganan pertama itu jangan panik melihat muridnya giginya patah gitu kan. Nah, terus patahan gigi jangan digosok atau dilap dengan tisu. Nah, tapi langsung rendam dengan susu supaya punya banyak nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi patahan gigi tetap terjaga. Oh, jadi susu itu memang agar menjaga gitu ya, si giginya itu tetap patahannya itu tetap terjaga gitu. Nah, terus setelah jika tidak ada susu, simpan di mulut, tepatnya di bawah lidah. Nah, bawa ke rumah sakit. Nah, jadi gitu ya. Ini penanganan ya, bukan pengobatan. Kalau pengobatan itu bisa langsung dilaksanakan oleh puskesmas atau rumah sakit, karena di sini penanganan pertama kita sebagai murid, sebagai guru, apabila ada murid seperti itu, kita biasakan jangan bawa panik gitu ya, karena kalau kita panik si muridnya juga bakal panik. Makanya ini penanganan pertamanya ya. Nah, lanjut ada mimisan atau epistaksis gitu ya. Nah, tadi sebelum ke sini penanganan gigi patah. Nah, ini biasanya itu kan gigi patah itu setengah ya. Nah, dengan pengalaman saya, karena teman saya ada yang mengalami, nah dewasanya itu dia itu tumbuh si giginya, tapi memang setengah, karena memang tidak ditempel lagi ya yang patahnya itu, karena memang tidak mengerti juga waktu dulu gitu ya. Dan itu pun tanpa sepengetahuan guru gitu, karena itulah kalau lelaki gitu ya, biasanya kalau lelaki itu kalau ada kejadian yang memang tidak terlalu besar ya dia sendiri saja gitu ya, pengalaman saya sendiri. Tapi kalau perempuan bisa jadi langsung lapor kepada gurunya, atau gurunya melihat seperti itu kita langsung penanganannya. Nah, lanjut kepada mimisan atau epistaksis ya, adalah pendarahan yang keluar dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Nah, di sini tuh sering ya anak kecil atau murid mimisan, dan saya pun pernah mengalami hal seperti itu waktu SD. Nah, penyebabnya itu yaitu kelelahan, alergi, benturan, suhu ekstrim. Apakah terlalu panas atau terlalu dingin gitu ya. Nah, kelelahan, makanya kalau kita udah lelah, kalau memang pembuluh darahnya memang kecil, lepas mukosanya, ya
terjadilah mimisan gitu ya, yang sensitif itu. Nah, tetapi kalau misalkan kelelahannya, tapi kelelahan itu tidak hanya bentuk mimisan saja gitu, banyak lah ya, bisa lemes, tapi kelelahan itu bisa jadi menyebabkan mimisan gitu. Terus ada alergi. Nah, alergi ya bisa oleh makanan gitu ya. Itu apakah alergi dengan apalah yang memang membuat mimisan tersebut gitu ya. Terus ada benturan. Nah, ini yang rawan gitu, yang sensitif sekali gitu dengan benturan gitu, karena benturan sendiri ya, kalau benturannya keras ya pasti akan menjadi pendarahan yang keluar dari lubang hidung itu, yaitu disebutnya mimisan. Karena lepasnya mukosa gitu ya, dengan benturannya keras, lalu mukosanya itu lepas. Nah, terjadilah mimisan gitu ya. Terus ada su ekstrim. Nah, su ekstrim itu biasanya masuk juga sih ke ya ibaratnya kita di tempat panas nih, terlalu panas. Ya bisa jadi kalau misal imun kita, memang daya tahan tubuh kita tahu mukosanya kita tidak kuat, ya bisa terjadi lepas. Dan sebaliknya, misalkan terlalu dingin suhunya atau ekstrim, ya bisa terjadi gitu ya. Nah, apa sih pertolongannya atau penanganannya? Nah, ya yang pertama itu pasti kita sebagai guru nanti ya, tenangkan korban atau murid yang mengalami mimisan tersebut gitu. Kenapa? Ya tadi, kalau kita panik, maka panik kepada muridnya. Ya kita tidak mau ya kejadian yang memang di luar kemauan kita gitu. Makanya kita harus tenang supaya kita tenang, membuat positif energi kita kepada si orang mimisan itu atau murid mimisan itu, supaya tenang juga gitu ya. Nah, terus dudukan agar hidung lebih tinggi dari jantung. Nah, jadi dudukan. Jadi kita jangan sampai ditidurkan, atau tapi kita dudukan. Nah, agar hidung lebih tinggi dari jantung. Nah, bungkukan badannya ke depan. Berarti bungkukannya dan badannya ke depan. Nah, beri instruksi agar bernapas dari mulut. Nah, jadi jangan dulu bernapas dari hidung. Nah, kita bernapas dulu dari mulut. Itu supaya memang kan di sininya ada karena ada gangguan, takutnya tidak lancar, atau misalkan membawa napas itu kan udara nih, nantinya takutnya makin pendarahannya tuh makin besar gitu ya. Nah, terus beri instruksi agar tekan pangkal hidung selama 5 sampai 10 menit. Nah, tekan pangkalnya ya di ini sampai 5 sampai 10 menit. Nah, terus bersihkan darah di bagian luar hidung. Nah, setelah terhenti, bersihkan lubang hidung dengan air. Nah, itu penanganan pertama. Kalau memang terus-terusan, ya bisa kita langsung aja gitu kan, kita penanganan pertama kita lakukan, kita langsung bawa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Tetapi ada nih yang dulu ya, waktu saya mengalami mimisan sendiri, saya langsung gitu oleh orang tua dibawakan apa tuh daun sirih dilipat-lipat, dikasih air hangat ya, lalu ke hidungkan. Nah, itu mungkin pengobatan herbal ya. Nah, itu tapi memang anget juga gitu, ada angetnya. Memang itu langsung memang tidak keluar lagi gitu ya. Nah, itu lebih jelas nanti kita cari tahu ya. Nah, lanjut ke pertolongan. Nah, ini pertolongan mimis kan. Nah, ada lagi pertolongan mimisan juga nih. Jangan diposisikan tidur telentang. Jangan menenggahkan wajah ke atas sebab aliran dapat tertelan. Nah, ini kebiasaan nih ya, yang saya lihat umumnya kalau ada yang mimisan suka gini. Supaya memang si darah itu tidak keluar. Mungkin seperti itu. Tapi itu hal yang salah nyatanya gitu ya. Nah, karena apa? Ya tadi, kalau kita memposisikan tidur telentang dan jangan mengendahkan wajah ke atas, karena apa? Supaya aliran darah tersebut tidak tertelan itu, karena tidak keluar tapi masuk itu tertelan gitu kan, itu jelek ya. Makanya jangan sampai gitu ya. Terus menggosok atau menggoyangkan hidung segera setelah mimisan berhenti. Hal ini akan membuat mimisan muncul lagi. Menggosok atau menggoyangkan hidung segera setelah mimisan berhenti. Nah, yang ini membuat mimisan muncul lagi. Nah, ini jangan ya. Nah, itu pertolongan mimisan. Nah, kita next ke mencegah mimisan.
Nah, ini ada pencegahannya juga, rekan-rekan. Ini saya PowerPoint-nya dari dosen saya ya, Pak Yogi ya. Nah, mencegah mimisan yaitu jaga kuku anak agar selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung. Karena apa? Karena si anak itu suka eh, ibaratnya masukkan jarinya kepada hidungnya apabila gatal atau udah banyak kotorannya. Nah, kalau misalkan kukunya panjang itu bisa mencederai hidung. Nah, itu bisa timbulnya mimisan. Nah, terus pastikan anak-anak memakai alat pelindung. Nah, alat pelindung misalkan kalau dalam pertarungan, misalkan pencak silat, misalkan anak-anak ikut pertandingan pencak silat, misalkan itu ada nih hidungnya seperti kalau di sepak bola itu ada si Fernando Torres ya, kalau nggak salah dia pakai penjaga hidung di sini supaya memang kalau ada benturan ya tidak terbentur dan tidak mimisan gitu. Nah, bisa juga diterapkan oleh anak kalau misalkan ada kegiatan yang memang ada benturan-benturan. Tetapi kalau misalkan ingin juga tidak apa-apa gitu kalau misalkan tidak ada kegiatan seperti itu. Misalkan untuk menjaga aja agar safety dari benturan, misalkan dari kegiatan sekolah atau bermain ya. Nah, terus hidung ketika mengikuti olahraga yang berpotensi menyebabkan cedera hidung tuh ya. Nah, sebaiknya hindari bermain di luar pada saat udara kering dan panas. Nah, sebaiknya hindari bermain di luar. Jadi kalau udara kering dan panas, janganlah. Karena itu jelek juga gitu ya. Mungkin saya juga belum ke situ ya. Tetapi memang kalau udara kering dan panas itu banyak debu-debu yang memang banyaklah yang mengganggu pada hidung kita karena kita menghirup gitu ya udaranya yang setahu saya gitu ya. Nah, terus segera ke rumah sakit apabila mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan pada hidung selama 10 menit seperti di atas, disertai dengan pusing atau kelemahan, mimisan yang terjadi akibat terjatuh atau benturan di kepala, mimisan tak kunjung terhenti setelah 2 kali upaya penekanan hidung selama 10 menit seperti di atas, disertai dengan pusing. Nah, ini ya, jadi kalau misalkan mimisan tak kunjung berhenti dalam penanganan udah 2 kali penekanan selama 10 menit, terus keluar darah, kita wajib membawa ke rumah sakit terdekat atau puskesmas. Atau tadi ini masih banyak disertai pusing, kelemahan, terus benturan dari kepala, terus mimisan, itu harus langsung dibawa ya ke rumah sakit. Next. Nah, di sini kedaruratan medis saat itu ada asma. Nah, di sini sering nih ya. Nah, ini saya yang paling saya sendiri gitu ya. Kalau melihat orang yang asma itu memang pertamanya itu panik karena takut terjadi apa-apa gitu. Nah, sedangkan kita ditekankan oleh menjadi guru yang memang selalu ada di sekolah misalkan ya. Ada nih kejadian pada murid yang asma. Nah, jadi sebelum penanganan kita pengen tahu nih apa asma itu, yaitu penyempitan atau gangguan saluran pernapasan, tanda dan gejala. Sukar menarik napas, terdengar suara napas tambahan, otot bantu napas terlihat menonjol di leher, terjadinya perubahan warna kulit, merah pucat, kebiruan, sianosis, kesadaran menurun atau gelisah atau meracau. Nah, itu. Jadi penyempitan gangguan saluran pernapasannya asma, makanya engap gitu ya asma itu. Nah, penyebab asmanya yaitu faktor keturunan atau genetik ya. Faktor lingkungan yaitu misalkan kita faktor lingkungannya kotor atau misalkan ada zat-zat yang memang tersumbat pada hidung, akhirnya pernapasan kita sempit gitu ya. Terus faktor makanan, kadar MSG-nya tinggi, pengawet, kacang, coklat, minuman soda. Nah, itu salah satunya penyebab asma kalau kita berlebihan. Faktor cuaca dan suhu itu bisa juga gitu ya. Karena udara kita, suhu kita misalkan panas, wah itu bisa jadi ya, bisa jadi kita asma. Terus ada penanganan asma itu. Penanganan asma, ya jelas. Pertama itu tenangkan korban. Nah, ini makanya saya juga ingin nih dengan adanya pembelajaran atau mata kuliah praktikum pelayanan kesehatan ini supaya saya mengerti juga karena saya sendiri kalau melihat yang asma itu panik gitu. Tapi di sini penanganan asma itu tenangkan korban gitu ya.
Nah, ini salah satunya tindakan korban itu pasti ada terus karena kalau kita panik, ikut panik kepada korban dan tidak akan bisa berpikir gitu ya. Terus eh, bawa ke tempat tenang atau sejuk. Nah, supaya udaranya enak gitu ya. Posisi sesuai keinginan korban. Jangan sampai kita eh, korban enaknya seperti apa gitu bernapas dengan posisi apapun itu gimana korban. Kita hanya membantu gitu ya. Bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Nah, kita langsung apabila tidak ada yang menemani atau misalkan si korban dengan kita harus membawanya ke tempat atau ke orang lain atau misalkan minta bantuan gitu ya yang pentingnya. Karena kalau kita sendirian takutnya kita beli obat, membantu bawakan obat, tapi dia tidak ada yang melihat atau memperhatikan, takutnya terjadi apa-apa. Makanya kita harus minta bantuan juga gitu ya. Kita harus mencari bantuan juga, jangan sampai sendirian. Nah, ini obatnya ada Prophylax Cotilton, ada Ventolin Inhalers Salbutamol, ada ini nih corong yang bernapasan, obatnya itu dimasukin ke sini gitu ya. Nah, ini yang cair ya, ini yang langsung kepada mulut ya. Nah, ini cara pemakaiannya, yang ini, yang tengah. Nah, ini yang ketiga ya. Nah, itu disemprotkan supaya menghirup enak gitu ya, menghirup udaranya. Tapi saya sendiri belum pernah mengalaminya, makanya saya belum merasakan. Tapi auzubillahi min dzalik ya, tidak mau lah gitu ya. Nah, paling itu rekan-rekan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya masih belajar. Ini salah satu tugas dari mata kuliah Praktikum Pelayanan Kesehatan. Nah, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Yogi Akin SPD MPD yang telah membuat PowerPoint yang bermanfaat gitu ya bagi mahasiswanya agar menjadi guru yang lebih baik untuk penanganan pelayanan kesehatan di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.